Ito, tago ba memang ibu? Tulis. Sudah. Ya, bisa jadi foto. Bulan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Baik, Maaf. Ibu memulai pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ambil. Doa selesai. Ambil. Baik, dengar namanya semua adik-adik ya. Ambil Bu. Aida, Petrus, Raymond, Hadir. Restiadi, Hadir. Gita, hadir. Intan, hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Baik, adik-adik sekalian, materi hari ini yaitu pembelajaran makanan, yaitu pembelajaran atau pengumuman. Itu pembelajaran dalam bahasa Makassar itu artinya pengumuman. Nah di situ ada ucapan pembelajarannya itu memahami hakikat pengumuman, tujuan dan pokok-pokok pengumuman, menulis teks pengumuman untuk menyampaikan pengumuman dalam bahasa Makassar. Terus di sini saya harap adik-adik bisa mampu menjelaskan hakikat dan tujuan pengumuman, menentukan pokok-pokok pengumuman, terus terampil menulis teks pengumuman dalam bahasa Makassar. Jadi ada yang tahu tentang pembelajaran atau pengumuman? Baik, pengumuman itu biasanya dipajang di papan pengumuman. Ada biasa kalau masuk di belakang toh, yang kayak mading begitu. Nah, itu biasanya ada untuk pengumuman di papan pengumuman atau di koran atau di tempat-tempat umum yang lain, toh? Nah, di sini dalam bahasa Makassar itu pengumuman disebut pembelajaran. Nah, di sini apabila seseorang atau suatu organisasi yang inisiasinya memiliki suatu kegiatan yang kayak seperti upacara adat, berniat agar kegiatan itu dapat diketahui untuk orang lain, dia pasti menyebarkan atau dia membuat pengumuman, entah itu bisa di masjid, di media sosial, di koran ataupun di mana, intinya tentang pengumuman dan tempat lainnya. Di situ ada hakikat pengumuman. Hakikat pengumuman itu bisa disampaikan kepada umum, sekelompok khayalan tanpa harus diketahui siapa saja dan berapa jumlah pembacanya. Nah, di situ ada pengumuman yang mengkomunikasikan atau menginformasikan. Kalau mengomunikasikan itu berarti kita komunikasi dengan orang yang bisa untuk menyebarkan pengumuman itu. Terus kalau menginformasikan itu ceritanya sudah terpajang di papan atau dimanapun informasi itu sudah beredar ceritanya toh. Nah di situ tujuannya itu pengumuman supaya bisa diketahui misalkan Kak, pengumuman adat yang ada di Toraja kan biasa itu ada kayak acara Rabu Solo di Toraja kan biasa itu acara seperti itu akan dibubarkan ketika keluarga orang yang seperti itu akan ingin membubarkan seperti itu, pasti dia bikin pamfletnya lalu dia upload masuk di media sosial. Itu kan namanya kayak pengumuman nih Pak, sekarang misalnya nah di sini ada nih kita tahu tentang bagian-bagian pengumuman itu yang paling sangat penting untuk
banget. Apa? Yang paling penting? Yang paling penting disampaikan. Oke. Pada orang-orang yang tertentu. Oke. Di sini ada pun bagian-bagian yang sangat penting itu untuk sebuah pengumuman yang harus setiap diumumkan itu adalah kepala pengumuman. Kayak misalkan itu kalau di masjid ya pasti ke kepala masjid dulu baru nanti yang panitia masjidnya yang umumkan seperti itu. Misalkan ada orang wafat lah, nah selanjutnya pokok-pokok pengumuman itu bisa terbagi dalam 6 pokok. Ada yang pertama itu tujuan pengumuman. Itu tujuan pengumuman, apa tujuannya dibuat pengumuman itu, Pak. Terus yang kedua isinya kan kita udah di tujuannya, berarti isinya harus mengisi ke tujuannya itu. Nah, sedangkan sasaran itu yang seperti bagaimana itu ketika misalkan dari orang luar toh, misalkan yang dikasih begini, sasarannya harus begini supaya bisa itu informasi bisa beredar terlebih luas lagi, Pak. Nah, media yang digunakan, yang apa itu media yang digunakan? Media yang digunakan itu berarti ketika mungkin sebarkan di media, berarti harus membuat harus membuat itu pamfletnya yang cukup jelas dan sangat rapi, Pak. Karena otomatis kalau tidak jelas sih dari pengumuman apa sih pasti tidak jelas gitu. Pasti harus membuat pengumuman yang lebih jelas dan rapi. Dan terus yang kelima, bahasa pengumuman. Nah, ini paling penting, bahasa pengumuman. Kalau bahasa pengumuman itu harus menggunakan bahasa yang bisa diketahui orang. Dan harus menggunakan bahasa yang baku dan tepat. Kok? Nah, di sini bentuk pengumuman. Bentuk pengumuman itu kayak semacam biasa lembaran kertas selembaran pamflet begitu. Nah, di sini ini teman-teman sekalian, ini contoh adalah keterampilan berbahasa. Misalkan ini kan ada remaja miskin, ada remaja miskin teman-teman. Ini kan di sini berbicara, ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kamayat topa saribatang malakir ka asemnya ka kadere. Jadi aneh kunjungan kupapilabangan tidak leka malakiriku yang asing. Angkananya ribanyina sanenga tanggal 27 bulan talu 20 seren detik 7 lewat 60. Dimina saya senki bantu ditampak ke aneh langadakan kerja bakti. Itu sertanya artinya dia mengumumkan ke semua orang, misalkan satu kompleks ya, dia mengumumkan ke satu kompleks yang menyatakan bahwa saya mengundang seluruh warga yang ada di kompleks ini agar kiranya datang untuk bekerja bakti tanggal 27 Maret 2021 jam 7.30 pagi. Itu maksud dari itu. Itu kan sebut termasuk informasi kan? Informasi dari masjid kan, itu kan remaja masjidnya tadi yang menyatakan seperti itu. Nah, jadi kita harus kalau ada itu didengar dari masjid, entah itu informasi apa, kok paham nanti semua tentang pengumuman. Ibu. Oke. Adapun rangkuman dari mata pelajaran hari ini yaitu era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan industri membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Salah satu sumber informasi itu adalah melalui pengumuman yang baik maupun disampaikan kepada umum atau sekelompok khayalan tanpa harus diketahui dari beberapa jumlah orang. Terus pengumuman yang
yang baik memiliki pokok-pokok yang harus dipahami oleh si pembuat pengumuman. Pokok-pokok pengumuman tersebut yaitu tujuan pengumuman, isi pengumuman, sasaran pengumuman, media yang digunakan, bahasa pengumuman dan bentuk pengumuman. Sampai sini ada yang tahu? Paham lagi semua? Paham. Baik, itulah tadi materi dari saya untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita pulang hari ini, kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Selesai. Full memory ka po. Tidak direkam ini ka full. Memori full. Oleh kami